Halo sahabat Kompas.com, belakangan ini publik sedang dihebohkan dengan sebuah kasus pelecehan seksual berkedok penelitian akademik, yang mana kasus ini juga ramai disebut sebagai gilang bungkus. Nah, kasus ini menarik perhatian dari masyarakat karena sang pelaku dinilai atau diduga mengalami gangguan kelainan seksual yang disebut sebagai fetish terhadap orang yang dibungkus dengan kain batik atau kain jarik. Sejak ceritanya beredar dan menjadi viral di media sosial Twitter, banyak warganet yang muncul dan mengaku pernah menjadi korban dari pelaku kasus gilang bungkus. Sebenarnya mungkin sudah banyak ya terjadi kasus serupa, baik yang sudah diceritakan atau belum, di mana seseorang membutuhkan sebuah alat atau objek tertentu demi memuaskan kebutuhan atau kepuasan seksualnya. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang fetish, saya sudah mengundang seorang psikiater sekaligus koordinator bidang kemitraan di Psikoseksual Ikatan Psikiater Indonesia. Beliau adalah Dr. Darmawan Ardi Purnama. Iya itu dok, jadi kalau saya sih yakin ya Dr. Darmawan sebagai seorang psikiater sekaligus koordinator bidang kemitraan ya dok ya di Psikoseksual Ikatan Psikiater Indonesia kan dok? Pasti udah dengar soal kasus gilang bungkus ya dok? Dimana? Ya kemarin itu juga nanyain tuh soal yang gilang bungkus itu. Oh ini. Yang saya belum tahu itu sebetulnya kan katanya lagi ditelusuri sama pihak Unair tentang gilang bungkusnya mau diperiksakan. Saya sih belum tanya ke teman-teman di Surabaya. Cuman itu apakah betul gilang bungkus melakukan itu tujuannya untuk bangkitan seksual, bangkitan rangsangan seksual, atau untuk kepuasan seksual tuh. Kalau misalnya memang dia melakukan itu untuk bangkitan rangsangan seksual dan kepuasan seksual, nah itu termasuk di dalam gangguan fetishisme gitu. Itu apa dok? Mungkin boleh dijelaskan tentang fetishisme itu tadi dok? Ya, jadi fetishisme itu memang gangguan di mana seseorang itu baru bangkit rangsangan seksualnya atau baru terpuaskan, bisa mencapai orgasme kalau dia menggunakan barang-barang tertentu. Jadi fetish itu barang-barang yang tidak berhubungan langsung dengan seksualnya gitu. Jadi nggak mesti misalnya pakaian dalam, ya kan? Jadi nggak mesti selalu yang berhubungan dengan alat bantu seksual, misalnya nggak seperti itu. Jadi bisa aja bukan pakaian dalam, walaupun banyak juga misalkan fetish itu ke pakaian dalam, tetapi bisa juga misalnya ke pakaian biasa atau bagian tubuh tertentu, itu bisa seperti itu. Di kasus gilang bungkus ini kan juga dia melibatkan manusia sebagai objek yang dibungkus gitu ya dok. Itu artinya tetap tergolong sebagai fetish juga dok? Sebenarnya fetishnya itu lebih ke kain jariknya atau kain batik yang membungkus si manusianya atau gimana dok? Bagaimana tanggapan dokter tentang ini? Nah ini kita nggak tahu nih, kita mesti tanya mesti gilangnya. Karena yang saya baca lagi di artikelnya di Instagramnya atau apa itu yang di artikelnya yang ngambil dari Instagram itu kan kelihatannya dia butuh bukan hanya bentuk manusia yang dibungkus oleh kain itu, tetapi kalau nggak salah diminta ulang mesti ada emosi ya katanya ya. Jadi ya kan mesti ada emosi ya kalau nggak salah kan gitu. Kayak misalkan merasa nangis atau merasa emosi nangis atau teriak atau apa gitu ya. Kan sebatas benda tuh. Kalau misalkan sebatas benda berarti kan cukup dengan kain dan misalkan manekin. Ya kan? Manekin dibungkus kain itu cukup. Tapi ini kan dia kayaknya mau bikin ada sensasi emosional tuh yang dibungkus itu. Jadi memang kita nggak bisa bilang pastiin dia itu hanya sekedar fetish tuh. Terus bedakan juga antara, kalau nggak salah katanya dia biseksual. Jadi bedakan juga
gangguan fetis itu dengan gangguan yang berhubungan dengan orientasi seksual. Karena kalau misalkan gangguan yang berhubungan dengan orientasi seksual itu berarti masuknya di dalam kriteria diagnostik gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan orientasi seksual. Nah, orientasi seksual itu bisa homoseksual, bisa biseksual, dan bisa juga heteroseksual. Jadi misalkan orang yang heteroseksual kemudian fetis itu bisa. Kalau orang yang homoseksual terus fetis itu bisa juga. Nah, kalau misalnya dia mau ada sensasi menyakiti, seperti misalnya tadi dia menangis atau dia memohon ketidakberdayaan. Ya, tidak berdaya. Apakah ada lagi gangguan yang disebut sadomasokis? Sadomasokis ada dua, sadisme dan masokisme. Tetapi kelainannya bisa tiga. Tiga itu maksudnya yang lebih ke sadisme, yang lebih ke masokisme, dan yang sadomasokisme. Jadi kalau sadisme itu orang yang suka menyiksa, masokisme orang yang mencapai kepuasan seksual kalau disiksa, kalau sadomasokisme berarti dia mencapai kepuasan dengan menyiksa dan disiksa gitu. Di dalam hubungan seksualnya dia menyiksa juga, disiksa juga, seperti itu. Dari penjelasan yang dokter sampaikan barusan, saya menangkap berarti ada kemungkinan manusia itu bisa aja memiliki gangguan atau penyimpangan seksual lebih dari satu jenis gitu ya dok ya? Bisa aja. Jadi itu kan digolong-golongkan. Nah, setelah digolong-golongkan itu digolongkan berdasarkan satu-satu kan, satu jenis. Nah, tapi bisa juga nanti dia punya variasi. Misalnya dia ada sadomasokis dengan masalah orientasi seksual. Nah, dia punya tadi transfetis dengan sadomasokis misalnya. Bisa aja kayak gitu. Oke. Kalau misalnya manusia atau misalnya secara gampang saya misalnya bisa terangsang secara seksual terhadap objek-objek lain selain manusia gitu dok, itu apakah dapat dipastikan kalau saya memiliki penyimpangan seksual dok? Itu gimana? Nah, dia disebut penyimpangan seksual apabila dia hanya bisa mencapai kepuasan seksual atau ada rangsangan seksual semata-mata dari benda itu atau semata-mata dari aktivitas itu. Jadi kalau yang normal, yang aktivitas biasa, dia nggak bisa mencapai mendapatkan rangsangan seksual dan nggak bisa mencapai orgasme misalnya. Contoh, kalau misalnya contohnya oral seks misalnya. Oral seks itu ada fellatio sama cunnilingus. Kalau dia menjadi variasi dalam hubungan seksual, itu bukan kelainan. Tetapi kalau itu menjadi tujuan untuk mendapatkan rangsangan seksual dan kepuasan seksual, jadi kalau dia belum melakukan oral seks, dia belum bisa orgasme. Nah, kelainan. Gitu. Jadi kelainan itu apabila dia hanya bisa terpenuhi dorongan seksual atau rangsangan seksual atau kepuasan seksualnya semata-mata oleh aktivitas yang tadi yang digolongkan sebagai kelainan gitu. Ada nggak sih dok untuk indikator apa ya, misalnya keparahan atau tingkat ya gimana seseorang itu bisa tergolong parah banget dalam penyimpangan seksual, khususnya mungkin fetis juga kali ya, itu gimana dok? Ya, kalau tingkatan ringan, berat, sedang, ringan, sedang, beratnya itu nggak ada. Kita menilai dari distres dan disfungsinya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa mencapai itu atau mendapatkan itu, kemudian dia menjadi distres dan disfungsi, nah itu dia mesti berobat, gitu. Tapi kalau misalkan itu cuma menjadi variasi, berarti kan kalau itu nggak dilakukan pun dia nggak distres dan disfungsi. Kalau variasi bukan, kalau variasi itu nggak masalah itu, nggak perlu berobat, gitu. Contoh lain. Itu kan sekarang banyak jual pakaian dalam yang macam-macam deh, ngeri, itu pakaian ya pokoknya kan ada tuh toko-toko pakaian dalam sekarang kan macam-macam lah. Nah, kalau misalkan itu sebagai variasi,
itu berarti misalkan dia minta pasangannya pakai itu, atau dia kalau pasangannya nggak pakai itu, dia nggak bisa terangsang. Nah ini udah mulai nih kelainan. Tetapi kalau misalkan cuman buat variasi, sekali-sekali dipakai bisa, nggak dipakai juga dia bisa terangsang, dia juga bisa orgasme, itu nggak masalah, itu bukan kelainan. Jadi itu perlu berobat dan kayak gitu. Ini ada lagi dok, saya sumbernya masih sama dari kompas.com, artikelnya udah naik juga, dikatakan bahwa penyimpangan seksual seperti fetish ini umumnya dialami oleh pria daripada wanita. Itu bagaimana dok? Mungkin dokter ada penjelasan terkait hal ini? Iya, jadi di buku penggolongan diagnosis gangguan jiwa itu memang ada dituliskan bahwa kebanyakan yang menderita fetish ini lebih banyak terbatas pada laki-laki. Jadi kasus-kasusnya kalau dilihat secara statistik itu di textbook itu memang lebih banyak laki-laki. Jarang sekali ditemukan pada perempuan. Seperti itu. Kira-kira mungkin termasuk serial killer, pembunuh berantai gitu ya, yang ngumpulin betisnya wanita untuk dia punya perasaan seksual. Nah itu laki-laki tuh kebanyakan. Jadi memang dituliskan di buku PPDGJ, penggolongan diagnosis gangguan jiwa, yang mengacu pada International Classification of Disease ya, itu lebih banyak laki-laki, batas pada laki-laki. Mungkin ada penjelasannya dok, kenapa bisa laki-laki yang lebih banyak? Apa karena laki-laki lebih gimana ya? Untuk memenuhi kebutuhan seksual tuh lebih banyak gitu daripada wanita, apa gimana dong? Itu gimana? Enggak. Laki-laki sama wanita sama aja. Kalau dulu ada orang bilang kalau laki-laki asal ngelihat aja langsung udah bisa terangsang. Kalau wanita enggak. Sebenarnya enggak. Wanita itu bisa histeris tuh ngelihat siapa? Dulu tuh pebulu tangkis kita buka baju, terus udah gitu ngelihat kita kayak itu histeris juga tuh, itu juga langsung bisa ada bangkitan seksual juga. Cuman normatif, norma nilai-nilai budaya kan wanita itu dilatih untuk lebih menekan dorongan seksualnya. Tetapi sekarang zaman udah bergeser, jadi wanita-wanita itu pun sekarang sudah mudah mengekspresikan hasrat seksualnya tuh. Nah kalau misalkan tadi yang soal fetish itu, nah saya belum tahu jawaban pastinya. Kalau dulu secara psikodinamik yang berhubungan dengan budaya, itu kan karena memang laki-laki lebih dianggap normal untuk mengekspresikan apapun terkait seksual. Itu kan sama misalnya eksibisionisme, pernah tahu eksibisionisme ya, yang suka ngasih lihat kelaminnya itu ya. Masih banyak dok kejadiannya. Banyak kan kejadian di kereta, di mana itu kan, itu kan laki-laki pelakunya. Kalau perempuan pasti wah pada senang laki-laki semua kalau ada perempuan buka-buka gitu lah. Dok, pasti itu dok. Ya, jadi ya, mungkin ada kalau zaman dulunya itu kenapa dapatnya lebih banyak laki-laki, mungkin ada kaitan dengan faktor budaya dan tadi norma-norma yang lebih membolehkan, lebih permisif ke laki-laki untuk mengekspresikan dorongan seksual. Itu. Sebagai biologi itu kita belum ketemu apakah secara biologi otaknya memang laki-laki lebih seperti itu. Tapi yang pasti kan memang laki-laki ini kan lebih agresif karena testosteron. Nah wanita juga agresivitas seksual pada wanita juga tergantung testosteron sebetulnya. Kan di tubuh wanita juga punya testosteron dalam jumlah kecil. Nah variasi testosteronnya itu semakin dia tinggi, semakin dia lebih agresif. Semakin lebih ekspresif ya dok ya untuk menunjukkan hasratnya. Biasanya kalau agresif dia lebih ekspresif juga biasanya gitu. Kadang juga impulsif itu dia lakukan dulu, mikir belakangan. Seperti yang gitu. Bahasan kita kemarin ya dok ya. Ya betul. Oke. Dokter Darmawan nih sebagai pakar di bidang seksologi kan pastinya tidak sedikit ya dok ya pasien yang datang ke dokter untuk soal problem penyimpangan seksual atau
mungkin untuk fetis juga kali ya dok ya. Nah mungkin dokter bisa dijelaskan sedikit tentang kasus mereka, misalnya mereka itu seperti apa sih kasusnya, apakah yang paling aneh, yang parah, contoh kasusnya itu gimana dok? Yang fetis nggak banyak yang datang berobat, karena selama ini yang fetis itu yang datang hanya kalau misalkan dia tadinya normal-normal aja, kemudian belakangan itu tadi dia nuntut pasangannya untuk pakai yang begini, pakai yang begitu gitu. Jadi dia mulai berubah menjadi menuntut pakai pakaian dalam atau pakai baju atau pakai lingerie yang dia mau gitu loh, sehingga terjadi konflik antar pasangan dengan pasangannya, baru dia berobat datang. Nah kalau yang lain yang lebih sering itu kan lebih ke masalah sadisme, kemudian masalah orientasi seksual, terus masalah pedofil, tapi bukan pedofil yang bawaan dari kecilnya dia pedofil, karena kalau yang itu biasanya mereka menjadi egosintonik. Jadi egosintonik itu mereka merasa bahwa nggak ada yang salah dalam diri mereka. Biasanya yang datang berobat itu yang tadinya nggak pedofil, kok sekarang lama-lama makin suka sama yang anak kecil gitu loh. Pertama lebih suka sama yang lebih muda, lalu sampai yang jauh lebih muda, akhirnya sampai yang jauh lebih mudanya ABG yang masih remaja gitu di bawah umur. Nah itu biasanya mereka bisa datang berobat tuh. Kok aneh ya saya, kenapa saya jadi gini gitu. Nah terus mereka mau datang berobat. Yang banyak kasusnya itu. Eksibisionisme juga jarang datang berobat. Ada tetapi jarang. Jadi ada yang nyadar kemudian, kenapa saya punya dorongan ini, ya kan memalukan. Kalau saya lawan saya nggak lakukan, kok kayaknya saya nggak bisa ya, saya gelisah gitu. Jadi ada sih yang nyadar gitu, cuman nggak banyak. Biasanya malah banyaknya setelah dia ditangkap, baru kemudian dihadapkan ke kita sebagai kasus psikiatri forensik gitu. Psikiater apa tadi dok? Psikiatri forensik. Jadi kita mesti menilai seseorang melakukan itu dalam kapasitasnya itu dia bisa bertanggung jawab atau tidak. Gitu. Bertanggung jawab dia kompeten, tidak ada gangguan atau tidak. Gimana? Kan nanti kan dia masih masuk pengadilan. Kan karena melakukan tindakan provokasi. Iya. Jatuhnya jadi hukum ya dok ya, kriminal ya dok. Ya, kan itu kan ranah pidana. Lalu nanti kita lihat apakah itu ada kelainan atau tidak. Gitu. Tadi untuk fetis sendiri, Dokter Darmawan sempat menyebutkan kalau yang datang walaupun mungkin nggak banyak ya dok ya pasien dengan gangguan fetis itu mereka sejak awal tidak memiliki fetis, tapi tiba-tiba pada satu titik tertentu dalam hidupnya tiba-tiba punya fetis terus datang dan meminta bantuan ke dokter. Kalau gitu artinya penyebab fetis ini kemunculannya seperti apa sih dok? Berarti bukan langsung ada pada diri seseorang sejak dia sadar kalau dia bisa dia punya hasrat untuk pemenuhan kebutuhan seksual gitu dok? Ya, jadi memang ada yang dari muda, dari perkembangan psikoseksualnya dia sudah mengarah ke sana. Tetapi kan itu menjadi sesuatu yang dia nggak sadari sebagai suatu kelainan. Dianggap itu kan bagian dari dirinya dia. Nah kalau yang tadinya nggak begitu, kemudian jadi begitu, jadi ke fetis, itu biasanya bisa didasari oleh gangguan-gangguan lain seperti gangguan cemas, gangguan depresi, dan yang karena kecemasan dan depresinya dia mengkompensasi dengan kenikmatan seksual. Nah, kenikmatan seksual itu dia kembangkan fantasi. Nah, jadi dari fantasinya yang liar itu sama seperti orang-orang yang adiksi seksual, nah itu berkembang ke arah sana sehingga mempengaruhi dia punya tadi perasaan distress dan disfungsi, disability. Apalagi kalau dia punya pasangan berarti pasangannya terganggu kan, istrinya terganggu. Nah, jadi mempengaruhi relasi dengan istrinya. Kalau misalnya ada kemungkinan juga sih, nggak sih dok, kalau misalnya ada trauma tertentu gitu waktu masa kecil mungkin terus jadi penyebab fetis itu bisa dok?
Nah, yang trauma-trauma waktu kecil itu yang kemudian berkembang secara psikoseksual, perkembangan psikoseksual berkembang menjadi kelainan yang dia bawa, yang dia anggap itu bagian dari dirinya. Tadi itu yang saya bilang, dari kecil bisa aja terus dia berkembang jadi gitu, kayak misalkan sadomasochisme, ketika dia kecil suka disiksa, kemudian dia berkembang menjadi mempersepsi rasa sakitnya sebagai kenikmatan, gitu. Lalu jadi bisa. Kalau pasien-pasiennya Dokter Darmawan sendiri itu akhirnya datang ke dokter untuk minta bantuan, minta treatment, minta dibantu gitu, itu gimana dok? Caranya mereka, prosesnya mereka bisa sampai minta bantuan itu seperti apa? Nah, jadi biasanya yang saya bilang kenapa yang datangnya tuh cuman yang itu aja, karena yang datangnya itu aja kan karena udah kepepet. Biasa kan orang kita kan kalau mempersepsi psikiater itu kan dokter orang gila. Jadi mereka nggak mau datang karena takutnya dibilang gila. Padahal kan gangguan jiwa itu kan bukannya gangguan schizofrenia aja, bukan gangguan yang berat kayak orang gila, tetapi kan juga termasuk gangguan-gangguan psikoseksual ini. Nah, ini sedikit sejarahnya kenapa kita punya seksi psikoseksual. Karena almarhum Dr. Naik Al-Tobing yang dikenal sebagai seksolog, sebetulnya Dr. Naik Al-Tobing itu psikiater. Jadi spesialis kedokteran jiwa yang mendalami seksologi, karena kan seksologi ini kan bukan hanya, kita punya asosiasi seksologi bukan hanya psikiater, itu ada androlog, ada psikolog, ada obstetri ginekologi. Nah, juga ada psikiater di sana, karena masalah seksual ini kan masalah relasi, masalah perasaan, relasi itu kan masalahnya psikiatri. Nah, jadi orang itu baru datang ketika dia kemudian mencari bahwa ini ada sesuatu masalah ya. Karena ini ada masalah, berarti kita mesti cari profesional. Lalu profesional ini siapa ya yang bisa nanganin? Nah, ini kan orang kan suka nggak tahu. Jadi misalnya dia taunya kalau psikiater di rumah sakit jiwa, kita kan biasanya kalau di rumah sakit itu nggak banyak konsultasi, nggak banyak memberikan terapi khusus. Kita hanya mengatur gejalanya, kita obatin, dia nyambung, halusinasinya hilang, wahamnya hilang, kecemasannya hilang. Jadi nggak memberikan terapi khusus seperti misalkan terapi marital, terapi seksual. Karena pasiennya banyak, apalagi BPJS, banyak pasien jasa sedikit gitu ya. Ini banyolannya loh, gitu ke BPJS. Saya cuma banyak doang. Nah, jadi sebetulnya kasusnya di masyarakat banyak, tapi masyarakat kurang aware bahwa hal-hal ini bisa diobati. Di masyarakat tuh masih juga berpikir bahwa yang namanya gangguan jiwa itu kan nggak perlu diobatin. Makanya kalau di tempat praktek saya ada ginian nih. Kalau di ruang praktek saya ngejelasin bahwa fungsi jiwa ini adalah fungsi otak nih, pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi bukan hanya, nah kadang-kadang mereka juga nggak bisa ngebedain antara psikiater dengan neurolog. Dokter saraf kan kalau dulu kan zaman dulu jadi satu, dokter spesialis saraf dan jiwa jadi satu. Kalau sekarang orang mendekin, kalau yang ono dokter saraf, yang ini dokter saraf katanya gitu. Jadi sekarang dokter saraf udah ganti dia spesialisnya, gelarnya SPN, spesialis neurologi, bukan spesialis saraf, spesialis neurologi. Nah, saya mau ganti juga tapi belum disetujui itu. Jadi jangan SPKJ, spesialis kagak jelas. Dia mau psikiatri gitu kan, SPPSI gitu ya. Cuma nanti orang bingung lagi bedanya psikolog sama psikiater lagi. Untuk pasien Dokter Darmawan sendiri itu dalam membantu atau memberikan treatment pada pasien, pastinya kan akan mendalami dulu nih gimana kondisi psikisnya si pasien, iya nggak sih dok? Iya betul, makanya tadi saya bilang saya bisa nemuin underlying-nya itu adalah misalnya karena dia depresi atau karena dia cemas, lalu dia kompensasi ke aktivitas seksual. Nah, lalu aktivitas seksualnya itu dikembangkan di dalam fantasi seksual, karena sekarang ini kan era media sosial ini kan banyak sekali mudah mendapatkan misalnya film-film porno, kemudian yang jualan juga banyak tuh. Kadang-kadang saya bingung tuh di Instagram itu banyak sekali tuh cewek-cewek seksi, itu maksudnya apa ya, maunya apa mereka itu loh. Saya pernah ada iseng, saya lihat komennya ya,
dikomenin yang ini, yang dikomenin yang ke arah seksual, seperti misalnya, Mbak harganya berapa sekali booking, malah marah. Jadi sebetulnya dia berpenampilan seperti itu sebetulnya untuk apa, saya juga bingung. Motivasinya apa gitu ya dok? Itu bisa. Ya, motivasinya apa? Itu sebenarnya bisa Apakah termasuk supaya terkenal? Hmm. Supaya terkenal kan gitu. Jadi banyak followernya mungkin. Tapi kan itu semua dia menjual seksualitas, ya kan? Ya akhirnya kan orang berfantasi. Iya sih. Ya kan, berfantasi kayak misalnya gini, ada orang banyak berfantasi payudara besar, itu yang dicari, ya kan? Lalu sampai operasi plastik, ngegedein payudara, atau payudaranya dibikin lebih apalah, nggak ngerti saya. Ya kan? Padahal sih sebetulnya orang juga ada laki-laki yang suka payudara kecil, ya kan? Ya kan, orang kan maksudnya orang kan bervariatif. Selera ya. Itu kan ya selera, itu kan diciptakan oleh diciptakan oleh mode, atau diciptakan oleh oleh hal-hal yang iklan kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi fantasi liar, fantasinya liar, jadi dia bisa ke sana. Nah, tapi apa yang fantasi liar yang tadinya nggak begitu, ya bisa jadi bosen sama pekerjaan, bosen sama hidup, merasa meaningless, nggak ada hobi lain. Akhirnya dia hobinya jadi ke arah yang seksual gitu. Dari pasien-pasien dokter yang dokter dalami kondisi psikisnya atau isi pikiran mereka itu, kira-kira biasanya bagaimana sih dok? Apakah mereka menilai kalau perilaku mereka itu sebenarnya normal, tapi orang lain di luar sana yang mungkin selera atau preferensi seksualnya itu biasa aja gitu, nggak sama kayak mereka, itu mereka menilainya sebenarnya seperti apa dok? Nah, jadi kalau yang datang berobat biasanya mereka yang ego dystonik. Ego dystonik itu egonya tidak bisa menerima dirinya kok jadi kayak gini gitu, jadi berubah, dirinya lain dengan yang pada umumnya. Dan mereka juga menyadari bahwa adanya perasaan distress, tidak nyaman, dan mungkin mereka juga mengalami experiencing bahwa adanya penolakan atau ada masalah dalam pengalaman relasinya, sehingga dia mencari bantuan. Nah, selebihnya yang di luaran situ ya yang punya komunitas-komunitasnya sendiri, mereka merasa itu baik-baik saja gitu. Jadi ya mereka nggak datang berobat. Padahal sebenarnya itu bagaimana dok? Menurut pandangan dokter sendiri, untuk orang-orang yang merasa itu hal yang normal, yang mereka lakukan itu normal dan tidak perlu diobati, itu gimana? Jadi gini, perilaku mereka yang mereka anggap normal itu bisa berakibat pada pelanggaran dari undang-undang. Jadi itu yang mereka mesti tahu, sehingga mereka mesti bisa mengendalikan itu yang dianggap normal. Contohnya adalah misalnya adiksi seksual, itu nanti akan berhubungan dengan tindakan asusila. Nah, tapi kalau adiksi seksual bisa juga nanti berakibat pada soal ekonomi. Jadi menghabiskan uang banyak. Karena pasien-pasien itu biasanya datang karena menghabiskan uang banyak. Itu juga ada. Jadi dia kayak kecanduan, sehingga kalau orang beli narkoba habis uang, ini dia membelanjakan uangnya untuk seks. Apakah dia beli untuk pekerja seks komersial, atau dia mendekati cewek-cewek dengan cara memberikan hadiah, merayu, mentraktir, kayak gitu. Jadi habis uangnya banyak. Justru itu kerugiannya ya dok ya. Untuk kesehatan mereka sendiri gimana dok? Apakah ada impact-nya juga? Kalau kesehatan yang kita takutkan adalah penyakit menular seksual. Kayak gitu, penyakit menular seksual. Dan kemarin saya dapat pasien pasangan suami istri, katanya dalam keadaan COVID kayak gini katanya masih ada pelacuran yang buka ya. Saya nggak tahu juga. Nanti kalau ketularan COVID gimana itu kalau kepelacuran. Tapi mungkin ya balik lagi sih ekonomi sih dok, mungkin si yang
PSK atau apa? Ekonomi buat yang pekerjanya, tapi buat pelanggannya itu berarti sudah ada masalah pengendalian perilaku dan itu, dalam perilaku dan itu dengan pikiran dan perasaan. Iya. Padahal ada istrinya ya dok ya. Ya kalau orang yang udah kayak gitu kan dia mencari yang lain terus. Oke. Satu nggak cukup. Dokter, untuk para penderita atau pasien dokter nih yang mengalami gangguan penyimpangan seksual atau mungkin bisa juga fetish ya dok khususnya, itu tadi kata dokter bisa diobati ya, pengobatannya seperti apa dok? Ya jadi kita lihat underlying disease-nya dulu. Kalau underlying disease-nya itu kita udah ketemu, maka kita obatin dengan obat-obat yang untuk underlying disease-nya. Kemudian bisa juga kita obatin untuk ngeblok pikiran obsessive thought-nya, pikiran yang intrusif tentang itu. Nah, habis itu baru modifikasi perilaku. Jadi kita alihkan dia punya perhatian untuk tidak ke sana. Seperti itu. Kalau yang adiksi seksual itu bisa sampai kita berikan siklopteron asetat tuh, kita berikan hormon. Ya, jadi kita kasih hormon supaya dia menekan dia punya dorongan itu. Artinya tadi ketika dalam masa pengobatan mereka tidak ada hasrat untuk memenuhi kepuasan seksualnya gitu. Ya, jadi kita tekan, lalu lama-lama kita hilangkan dengan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku itu maksudnya bagaimana dok? Apakah artinya bisa dialihkan ke manusia? Ya, dialihkan. Jadi kalau misalkan dia itu kepikirannya ke sana, pertama ide pikiran yang intrusif itu kita blok. Kemudian kita untuk mempelajari hal baru, jadi mengalihkan kesukaannya pada hal yang baru, pada hal lain yang lebih normal. Caranya bagaimana dok? Mungkin boleh, apakah dipertontonkan dengan film porno biar ada fantasi seksual yang baru gitu, apa gimana dok? Biasanya bukan saya yang mempertontonkan, cuma misalnya nanti dia di rumah diajarkan untuk dilatih untuk misalkan mengganti objek fetishnya dulu menjadi sesuatu yang tidak bahaya. Nah nanti setelah itu dalam relationship dia diajarkan untuk membina relasi dengan manusianya sungguh-sungguh gitu loh. Jadi nggak orientasi pada benda, jadi bertahap. Nah cuman kan otak itu kita blok dulu biasanya. Kalau kita nggak blok dia masih ngajakin ke sono terus tuh. Untuk pasiennya dokter sendiri itu biasanya atau rata-rata pengobatannya berapa lama dok? Dari yang pakai obat dulu sampai untuk mengalihkan modifikasi perilakunya itu tadi? Ya biasanya kalau yang rata-rata yang saya perhatikan ya itu bisa 5-10 kali datang ya. Setelah itu 5-10 kali datang, nggak tiap minggu sih, tetapi setelah baik itu kita kasih jeda lebih lama. Nah itu tergantung orangnya, tergantung usahanya. Ini di luar pengobatan ya. Kalau pengobatan sih biasanya dalam waktu 2 bulan, 1-2 bulan itu biasanya sudah efektif, sudah sesuai biasanya. Tinggal kemudian terapi perilakunya itu agak lama, agak panjang. Makanya bisa sampai 10 kali datang itu. Ada yang sudah merasa lebih baik atau sembuh atau udah nggak perlu treatment lagi, tapi kemudian beberapa waktu kemudian datang lagi gitu dok? Jadi berulang? Ada. Banyak nggak? Ada. Nggak banyak sih, tapi bahwa proses penyembuhan itu kan butuh proses, sehingga orang bisa relapse, bisa jatuh bangun. Nah, yang penting relapse-nya makin lama, makin lama, makin jauh gitu. Jadi kalau dia bisa kena sekarang, dia membaik, lalu nanti tahun depan, lalu 2 tahun lagi, mungkin dia ada kambuh, lalu kita treatment lagi sebentar, dia udah bisa on track lagi, balik lagi. Gitu. Artinya ada juga pasien dengan gangguan seksual itu yang bertahun-tahun ya dok ya, ditangani oleh dokter? Nggak bertahun-tahun sih sebetulnya, cuman maksudnya di tahun berikutnya dia ada mulai kambuh, dia udah sadar untuk langsung balik lagi gitu. Kalau yang bertahun-tahun belum ada ya selama ini.
Termasuk yang adiksi seksual juga belum ada yang bertahun-tahun. Biasanya dalam beberapa bulan itu sudah membaik. Atau mungkin ada yang, kalau yang bertahun-tahun mungkin ada yang kemudian pindah-pindah dokter, saya nggak tahu juga ya. Bisa aja dia pindah dokter gitu. Iya sih dok. Karena orang itu kan malas latihan, Mbak. Orang itu kan maunya instan. Iya sih. Banyak pasien maunya instan. Kayak kalau pasien-pasien yang nyari saya hipnoterapi, itu saya tolak tuh kalau dia datang langsung minta hipnoterapi, karena dia membayangkan hipnosis katanya kan diiming-imingi oleh para hipnotis itu katanya sekali datang selesai. Perilaku itu kan butuh waktu untuk dilatih, dijadikan habit. Mana mungkin bisa instan. Dan masih banyak pasien dokter lama. Dan masih banyak pasien dokter yang memahami itu, percaya soal instan, penanganan instan itu. Oh banyak pasien maunya kayak gitu. Segala yang instan itu nggak bertahan lama. Itu sama kayak kita belajar sistem kebut semalam. Ingatnya cuma 1-2 hari ujian, habis itu lupa lagi. Iya dok. Karena itu tadi harus menciptakan perilaku habit yang baru ya dok. Dan butuh penyesuaian. Mengungkit kembali kasus Gilang Bungkus ya dok. Mungkin banyak di luaran sana kasus-kasus demikian, tapi mungkin nggak viral atau belum aja kali ya dok. Mungkin, nah itu pesan dari dokter Darmawan sendiri tuh kira-kira gimana dok? Biar nggak, itu kan jatuhnya mereka pelakunya membahayakan orang lain ya, seperti melakukan pelecehan gitu. Nah itu pesan dokter seperti apa dok? Ya jadi hati-hati dengan semua perilaku seksual. Jadi seksual itu ada dorongan seksual, ada perilaku seksual. Kalau cuma sekedar dorongan seksual itu nggak ada masalah tuh. Tetapi ketika dorongan seksual itu dijadikan perilaku seksual, nah ini hati-hati dengan perilaku seksual. Bukan hanya yang fetis, termasuk yang adiksi seksual, yang hiperseksual, termasuk yang masalah orientasi seksual, masalah transgender, ya itu mesti hati-hati dalam melakukan perilaku seksualnya. Karena perilaku seksual kita diatur oleh negara. Memang organ seksual milik kita, tetapi perilaku seksual kita diatur oleh negara. Jadi ada undang-undang perzinahan, ada undang-undang pornografi, pornoaksi, ada undang-undang perkawinan, itu semua diatur oleh negara. Jadi hati-hati bisa melanggar undang-undang. Jadi secepatnya konsultasikan dengan psikiater terdekat atau psikolog klinis. Psikolog klinis bisa membantu kita. Psikolog klinis yang terdekat, yang profesional. Gitu. Kita tidak menghakimi. Biasanya mereka suka takut karena takut dihakimi. Ya kalau ada yang menghakimi, ya berarti itu salah prosedur. Karena kita bukan moralizer. Moralizer itu penegak moralitas. Ini dosa, ini salah, ini apa. Kita mau mendengarkan dan membantu menjadikan solusi yang menemukan solusi yang baik. Ibaratnya tagline-nya Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Bukannya suruh ke Pegadaian ya, cuma maksudnya ini ada masalah, jangan sampai nanti jadi masalah baru gitu loh. Iya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak ya Dokter Darmawan atas informasi, udah sharing-sharing sama saya dan sahabatkompas.com. Sampai berjumpa lagi dokter. Iya, see you. Iya. Makasih dok. Oke. Ya, see you. Bye.